Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erlina Sari, NIM 859869557. Saya akan menjelaskan modul 11 dan 12 pembelajaran PKN di SD. Langsung saja ke modul 11, yaitu karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Kegiatan belajar 1, warga negara yang cerdas. Konsep warga negara. Nah, apa sih yang dimaksud warga negara? Menurut Aristoteles, yang dimaksud warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Lanjut ke B, karakteristik warga negara yang cerdas. Apa sih yang dimaksud warga negara yang cerdas itu, dan mengapa warga negara yang cerdas itu sangat penting untuk diwujudkan? Mari kita bahas. Nah, warga negara yang cerdas itu adalah erat kaitannya dengan kompetensi warga negara yang mampu mengaplikasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi itu apa sih? Nah, kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang direfleksikan dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari. Warga negara sebagai bagian penting dari eksistensi negara sudah tentu dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan dalam sikap, perilaku, atau perbuatan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Lanjut ke kegiatan belajar 2, yaitu warga negara yang partisipasi. Apa sih yang dimaksud warga negara partisipasi? Yaitu yang dapat diberikan bervariasi bentuknya, seperti partisipasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan partisipasi politik? Yaitu seperti yang dikemukakan oleh para ahli Huntington dan Nelson 1990 mengartikan partisipasi yaitu dalam konteks politik kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan memberikan contoh-contoh. Yang pertama dari partisipasi politik, yaitu mengkritis secara aktif terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu aktif dalam partai politik. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat. 4, diskusi politik. Yaitu kita lanjut ke C, yaitu partisipasi sosial, yaitu aktivitas warga negara sebagai anggota masyarakat untuk terlibat dan ikut serta dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Nah, lanjut ke D, yaitu partisipasi dalam bidang ekonomi, yaitu berkenaan dengan keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam proses dan kegiatan politik dalam partisipasi ekonomi yang berkaitan dengan negara dan pembangunan ekonomi masyarakat dan bangsa. Yaitu yang selanjutnya partisipasi dalam bidang budaya, yaitu keanekaragaman dan kekayaan khas budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dikembangkan serta dilestarikan dengan baik, yaitu tujuannya agar warga negara berperan secara terlibat dan aktif untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia. Lanjut ke kegiatan belajar 3, warga negara yang bertanggung jawab. Apa sih yang dimaksud warga negara yang bertanggung jawab itu?
Berikut kita bahas. Yang pertama, pengertian tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, karakteristik warga negara yang bertanggung jawab yaitu seperti yang dikemukakan oleh Ridwan Halim 1988 yang mendefinisikan tanggung jawab yaitu sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Nah, setelah kita mempelajari pengertian dari tanggung jawab, ada beberapa contoh tanggung jawab, yaitu yang pertama, tanggung jawab warga negara terhadap Yang Maha Esa, dua, tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat, dan yang ketiga yaitu tanggung jawab warga negara terhadap bangsa. Nah, lanjut nih ke kegiatan belajar 4, warga negara yang religius dan penuh toleransi. Bagaimana sih yang dimaksud warga negara yang religius dan penuh toleransi? Kita akan membahas yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk religius. Manusia adalah homo religius yang artinya makhluk yang beragama, makhluk yang mempunyai keyakinan akan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa yang menguasai alam jagat raya beserta seluruh makhluk lainnya yang ada di dunia ini. Lanjut ke B, yaitu pengertian warga negara yang religius. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Lanjut ke modul 12, penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di SD. Kegiatan belajar 1, konsep dan prinsip penilaian PKN SD. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu bidang kajian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, program studi yang berfungsi sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prinsip penilaian tersebut dalam PKN? Penilaian ini merupakan bagian yang tak terpisah dari proses pembelajaran, yang artinya melalui data yang dikumpulkan untuk penilaian, guru dapat mengetahui mengenai tingkat pencapaian tujuan kepuasan siswa dalam belajar dan kelemahan-kelemahan proses belajar yang telah dikembangkan guru di kelas. Atas dasar informasi itu, guru kemudian dapat mengambil suatu keputusan untuk menentukan status dari apa yang dinilai. Lanjut ke kegiatan belajar 2, berbagai alat penilaian dalam PKN SD. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penilaian dalam PKN SD atau MI? Nah, kita akan mempelajari penilaian itu, yaitu penilaian adalah bagian yang integral dalam keseluruhan proses belajar mengajar yang merupakan subsistem yang menilai harus dipandang sebagai satu faktor yang menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar. Kegiatan penilaian yang harus mampu memberikan informasi yang dapat membantu guru meningkatkan kemampuan mengajarnya dan membantu siswa mencapai perkembangan pendidikannya secara optimal. Ada beberapa konteks kurikulum yang berbasis kompetensi yang dilakukan dalam penilaian di kelas. Yang pertama yaitu tes tertulis, B yaitu tes perbuatan, yang ketiga yaitu tes lisan, yang keempat yaitu penilaian non-tes. Lanjut ke kegiatan belajar 3, model-model alat penilaian PKN SD. Yang pertama yaitu pengembangan alat penilaian kelas dalam PKN. Yang kedua yaitu model-model alat penilaian PKN SD, model penilaian catatan anekdot,
model penilaian daftar cocok, model penilaian skala bertingkat, model penilaian sosiometri, model penilaian pedoman atau wawancara, model penilaian daftar tingkat urutan. Lanjut nih ke kegiatan belajar 4, yaitu penggunaan model alat penilaian PKN yang berbasis portofolio. Menurut Nuryani Rustam 2002-3, konteks asesmen berkenaan dengan portofolio yaitu sebagai berikut. Pertama, tujuan. Yang kedua, peran penilaian dalam pengembangan portofolio. Yang ketiga, yaitu tujuan penilaian portofolio di kelas. Yang keempat, yaitu prinsip penilaian portofolio. Yang kelima, karakteristik penilaian portofolio. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan modul 11 dan 12. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.